Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Yes, balik lagi di Dewan Pundit Indonesia. Barengan gue Dava Zufar dan masih dalam euforia di mana timnas Indonesia kemarin meraih 2 poin dari 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan juga Australia yang langganan Piala Dunia. Tapi balik lagi kemarin juga sempat ada statement yang mengkritik langkah PSSI untuk menaturalisasi pemain dari Pak Peter Gonta nih ya, mantan dubes dulunya ya. Ini ada pernyataannya, ada 8 poin keresahan. Apakah Anda cinta PSSI? Apakah Anda cinta bangsa? Apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Apakah kita bangsa besar? Apakah Anda tahu bahwa naturalisasi mereka hanya sementara karena mereka mempunyai 2 paspor? Nanti kalau sudah selesai main di Indonesia, mereka akan buang status WNI mereka. Apakah mereka mau membuang tunjangan sosial mereka di negara yang begitu saja? Apakah menurut Anda tidak lebih baik membina pemain kita dari muda atau dari SD sampai dewasa? Apakah tidak lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang atau seri dengan cara yang merendahkan martabat bangsa? Mantap Peter Gonta-ganti nih ya. Gonta-ganti. Tapi yang bahkan menjadi sorotan sekarang yang nomor 5 yang menjadi perdebatan. Karena ini adalah rahasia umum yang mungkin sekarang dibuka lagi gitu. Ini gimana kalian lihat apa tiba-tiba muncul Peter Gonta membuat statement seperti ini? Apakah ada titipan atau menurut kalian emang adalah isu yang memang penting untuk dibahas sebenarnya? Apa habis ngobrol sama Toel? Enggak lah. Atau ngobrol sama NB? Enggak. Siapa tuh? Balance kan? Berani kamu ya? Enggak, jangan. Udah keluar loh. Oh iya, udah. Udah lah. Enggak, udah keluar dari mulut lo kan? Iya. Udah keluar kan? Tolong ya, Siap. dipotong ya. Dipotong gitu ya. Sebagai andalan TV Mas Aryo, lo harus memberikan statement soal timnas ini. Masalah paspor, ya kalau yang lo bilang tadi paling krusial itu ya iya. Apakah mereka sudah mengembalikan? Cuman kan itu masalah administratif ya. Maksudnya mereka perpindahan. Kalau kita bicara naturalisasinya, prosesnya sudah berjalan, udah jadi WNI, proses di negara kita sudah berjalan, udah benar. Lalu proses di federasi pun ke FIFA sudah tidak masalah. Betul. Artinya mereka sudah menjalankan administrasinya sesuai prosedur dan mereka bisa tampil. FIFA nggak semudah itu memberikan lampu hijau gitu kan. Kadang-kadang harus berantem dulu, harus ke cas dulu untuk kalau ada banding seperti itu. Tapi ini nggak, ternyata semuanya bisa main. Bahkan dengan cepat pas bisa langsung tampil gitu kan. Yang tadinya belum terdaftar tapi ternyata bisa tampil. Jadi menurut gua jalur yang ditempuh mereka sudah betul, sudah benar, tidak menyalahi undang-undang dan mereka sudah membela timnas kita dan berujung dengan 2 poin. Mungkin yang terpenting yang harus kita ambil sih itu gitu. Cuma kalau ujung-ujungnya ada masalah paspor mereka belum mengembalikan, nah itu gua nggak tahu mekanismenya seperti apa. Gua berbicara dengan Bang Hasani Abdul Ghani kan dia ngikutin si naturalisasi itu dari awal bahkan era potong juga kan yang lagi sama lo tuh. Iya, era Rafael Strike segala kan dia yang ngurus gitu. Nah, sekarang kedutaan Belanda atau pemerintah Belanda itu in order seorang pemain tuh melepas kewarganegaranya itu nggak bisa di sana ngurusnya, harus di Indonesia. Makanya kan Eliano sama Mas itu kan Messelder kan datang kan. Mas Hilgers datang karena memang orang itu langsung harus datang di kedutaan negaranya di mana negara itu dia akan berpindah kewarganegaraan. Jadi dia harus melepas kewarganegaraan itu di kedutaan Belanda di Jakarta. Nah makanya mereka datang. Sekarang prosedur yang harus dijalankan adalah seperti itu. Yang sebelum-sebelumnya kan kita nggak lihat pemain itu datang ke kedutaan kan. Tapi sekarang harus seperti itu. Makanya mulai sekarang sudah diikuti oleh PSSI, oleh Indonesia sudah diikuti. Pemainnya datang melepaskan kewarganegaraan Belandanya, lalu itu. Apakah melepaskan berarti dia naruh pasportnya di situ? Ya kan gue nggak tahu mekanismenya seperti apa. Tapi ya ketika mereka sudah melepaskan, ya harusnya ya seperti itu gitu. Cuman ujung-ujungnya nanti mereka akan balik jadi warga negara Belanda. Ya mereka punya privilege itu, orang-orang Belanda yang berpindah ke warganegaraan, tapi nantinya setelah misalnya nanti nih, 20 tahun lagi dia udah nggak jadi main bola, gue mau balik lagi jadi ini Belanda, dia ngajuin diri jadi warga negara Belanda, ya kan mudah lagi diterima oleh Belanda gitu loh. Jadi what's the problem gitu? End up-nya tetap aja mereka mungkin aja kan balik lagi ke sana, entah itu dia megang paspor atau enggak.
ujung-ujungnya kalau di Indonesia sudah dilupakan, di mana pesepak bola kita banyak yang dilupakan. Betul. Iya. Pesepak bola Paling 10 tahun lagi juga iya, habis itu pesepak bola udah. timnas kita yang terlupakan berapa orang sih? Banyak. Iya Gak kan? usah yang naturalisasi, yang lokal aja Iya, banyak yang lokal, Iya. yang lokal yang terlupakan tuh berapa Akhirnya banyak jualan pulsa. pahlawan-pahlawan Jadi satpam juga kita. kan si Van Bokri. Kenapa Iya. kenapa seolah-olah sekarang kita meributkan nanti mereka apa nih setelah balik mereka ya terserah mereka mau balik mau balik jadi warga negara Belanda atau enggak. Ya mereka punya privilege sebagai mantan warga negara Belanda, gue balik lagi pengen jadi warga negara Belanda, ya bisa aja tetap diurus sama Belanda gitu. Nah, Firzi cukup keras nih biasanya kalau di lini masa Twitter ya, di X gitu. Kalau ada masalah-masalah timnas gini cukup keras. Gimana menanggapinya? Iya, anjir. Tapi Sampai nggak keluar Dia keras kalau jersey. Jangan Jangan kerja sama, jangan kerja sini. sama. Gua bukan sama jersinya sama ya. Sama yang Iya. desain. Gimana? Yang desain, ya. Tanggapan lo? Mungkin kalau gue Aneh, baca di gua- komen-komen juga banyak yang bilang mungkin ya dulu kayak misalkan siapa Bokri gitu. Sekarang NAP mungkin udah bukan Indonesia lagi atau mungkin Iya kan dia katanya jaga Iya. di Thailand ya, terus Tony Iya. Kusel, siapa yang orang Belanda mungkin sekarang Kusel, jadi iya. balik orang Belanda lagi gitu. Ya gue tuh kenapa apa ya sepak bola Indonesia tuh kayak nggak boleh punya nice things gitu loh, kayak ada bagus dikit pasti ada aja, ada dikit ada aja, makanya tiba-tiba kan muncul anggapan bahwa kenapa sekarang, kenapa orang itu, kenapa timingnya persis banget abis pertandingan ini kayak nggak sudi banget gitu loh. Emang kalau gue tetap Karena pada dia mantan anak buah ya. aduh itu Aduh, nanti ya agak bahaya nih. ya. Tepi jurang Itu nih. kalau kopi Anak buah bosnya. Iya, emang anak buah bos. Bener. Ya, kalau gue sih tetap pada pendirian bahwa ya gue happy ngelihat pemain-pemain diaspora kita dalam setiap wawancara mereka, dalam setiap komentar mereka kepada media, dalam setiap interaksi kita bersama mereka emang punya roots Indonesia itu, mereka And they're proud of it. mereka bangga, mereka makan nasi goreng, makan soto ayam, maka berkumpul dengan orang-orang Indonesia di keluarga mereka. Mereka tampil ke timnas, ke GBK, mereka menyanyikan Indonesia Raya dengan lantang. Mereka dari gerakan mulutnya mereka hafal liriknya. Mereka main Mereka- mereka main yang ngotot. Mereka main yang ngotot. Karena hal-hal kecil kayak gini itu tuh kan jadi perhatian di netizen sebelah ya. Gua lupa akun netizen Filipina apa akun netizen Malaysia yang bilang, lihat lo naturalisasi kayak gini gitu, bahwa mereka dalam hal lain mereka mengatakan bahwa oh ya pemain naturalisasi kita ya nggak segininya ketika membela timnas gitu. Atau mereka dapat pemain-pemain yang mungkin udah past it, yang udah lama di sana, jadi nggak kurang menghargai kesempatan main bagi timnas mereka. Sementara kita lihat Martin kemarin ketika lagu Tanah Airku dinyanyikan, yang dia sampai tutup mata, sampai dia sangat terharu dan lain, dia kan pingin ada di sini gitu loh. Itu gue sih cukup ngelihatnya dari sisi situ ya. Tapi kalau kita dari situ menurut gue udah cukup, dan kehadiran mereka itu menurut gue membuka mata bahwa ya orang Indonesia tuh bukan hanya mereka yang lahir di perbatasan kita. Banyak kok yang orang Indonesia dari zaman dulu tinggal di Belanda, tinggal di mana, ada yang tinggal di Polandia dulu, ada yang tinggal di mereka baik itu karena kerja, karena belajar, apa dulu lari dari karena masalah politik dan lain-lain, tapi akhirnya settle, dan mereka itu sebenarnya rootsnya di kita. Jadi dalam hal itu emang ya kita embrace aja pemain-pemain diaspora, karena ya Alvino kan juga nge-tweet kemarin tuh ada 145 ex pemain timnas Belanda junior yang memperkuat 28 timnas berbeda di 4 konfederasi. Ini sebenarnya bagus gitu, bahwa ya emang tersebar juga di antara mereka pemain-pemain yang dulu sempat main buat Belanda tapi kemudian membela negara-negara lain, termasuk pemain-pemain kita. Sementara sendiri kalau kita ngomongin timnas Belanda, emang ini sebelum era kemerdekaan ya, tapi ada 53 pemain timnas Belanda yang lahirnya di Hindia Belanda, yang lahirnya di Jawa sini, Pekalongan, Surabaya dan lain-lain. Medok tuh bisa ngomongnya. Medok, ya. lu ke Suriname, lu lihat orang-orang Suriname yang pemain-pemain bola itu medok juga, orang Jawa itu, karena emang dari ya emang begitu ininya pergerakannya zaman dulu ya, wajar dari era kolonial, habis itu berlanjut ke era sekarang globalisasi, ya pasti ada hal-hal yang seperti itu ya. Tidak menyalahi aturan FIFA kah? Enggak, orang diratifikasi dan lain-lain, aman. Ya kalau soal administrasi dan lain-lain emang sebenarnya ya kita rada kebenturnya tuh karena di pasal 9 yang Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 itu ya, yang menyatakan bahwa tidak memiliki kewarganegaraan ganda setelah memperoleh kewarganegaraan RI. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah mereka dapat
dispensasi atau treatment atau ada adendum khusus dalam proses kewarganegaraan mereka sehingga ketika mereka mendapatkan masuk program naturalisasi khusus bagi warga negara asing yang dibutuhkan jasanya bagi Indonesia Dan tidak membahayakan negara, dan ya. tidak membahayakan negara itu tercantum di pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Walau pasal 20 ini juga menekankan soal kewarganegaraan tunggal, tapi lagi-lagi apakah ada adendum dan lain-lain, karena kalau dengar-dengar ada di luar sana juga sebenarnya ada banyak atau mungkin ada beberapa juga orang-orang kita yang megang paspor negara lain gitu. Ya ini yaitu administrasi dan lain-lain. Lebih ke administrasi sih. Maksud gua poinnya beberapa gue setuju. Ya kayak dia bicara pembinaan ya jelas ya kan yang beberapa Tapi kan poin. itu that's the other things dong. Di Iya, luar ini kalau lain. itu hal yang Itu harus berbeda. berjalan seiringan. Betul, Kalau- betul. Ya maksudnya yang gue setuju itu, tapi kan nggak mungkin dalam waktu dekat. Betul. Ya, lo kan in order untuk dapatkan tim yang bagus, ya idealnya seperti itu. Tapi apakah ideal itu otomatis jadi timnas bagus? Enggak juga. Lo punya pembinaan bagus, lo punya ini bagus, timnas lo nggak bagus, banyak kok yang kayak gitu kan. Liga lo bagus, timnasnya biasa aja juga banyak gitu. Bahkan yang timnas liganya nggak bagus, timnasnya bagus, banyak juga di Afrika terutama gitu kan. Iya. Tapi ya sekarang yang kita bisa, kalau Lakukan Vince tadi ini. bilang embrace, ya kita sedang menikmati hasil di mana ini works untuk timnas kita gitu. PSSI Indonesia melihat jatah ada semakin banyak. Ada peluang yang sedikit lebih besar untuk kita bisa masuk Piala Dunia. Dunia. Gimana ya biar kita bisa masuk sana? Step-stepnya seperti apa? Udah disusun step-stepnya seperti ini. Bypass memang harus dilakukan dan works untuk kita. Kita bisa sampai ke round 3 yang Betul. never dream before gitu kan. Bahkan udah dapat 2 angka ya di 2 laga Iya, pertama. Cepat ya. Thailand, Vietnam mungkin menjalankannya dengan ideal. Betul. Kompetisinya mulai bagus, ininya bagus, akhirnya mereka sampai ke level itu. Kita kan nunggu sampai kapan untuk kita idealnya di situ? Iya. Butuh waktu lama. Menurut gua 8 tahun tuh udah bagus kita bisa dapat liga yang bagus, menghasilkan pemain yang bagus gitu. Tapi kan begitu ada program ini dan ternyata works, buat negara lain mungkin nggak works, tapi buat kita ternyata works dan works well gitu Iya, loh. karena ya itu dia bisa aja kita ngambil pemain yang individu doang. Tapi sekarang mereka bekerja sebagai tim Unit dan ya. ketat banget, erat banget di tim itu. Pelatih Sintayong juga Dan kebersamaan di timnya itu loh ya, lo nggak bisa lo bohongin gitu kan. Lo ngelihat pemain anjing bisa menyatu banget gitu kan. Sandy Kalau- Walsh ya. Iya. Satu kamar sama pemain baru. Semua tuh kan pasti ngelihatnya lu nggak bisa bohong kalau mereka tuh kompak gitu, nggak bisa dibohongin gitu. Ini mau diserang dari mana lagi gitu kan? Lo mau mecah dari dalam nggak bisa, orang mereka kompak gitu loh. Tapi memang apa sih menjadi, ini gue sedikit OT ya, atau out of topic, di mana orang ujung-ujungnya membalikan, kita nggak pernah ngelitik ujung-ujungnya mereka kalau di permasalahan soal naturalisasinya mereka selalu akan membelokkan, oke kita naturalisasi nggak masalah, tapi lo juga harus lihat dari sisi pembinaannya gitu kan, termasuk liganya. betul. Kan tapi liganya pun juga udah mulai dibenahi kan, Iya. ada VAR, kemudian juga sudah ada perbaikan secara sanksinya jadwal juga. udah rapi. Jadwal Iya. sekarang udah ngikutin kalender FIFA juga. Putri udah mulai diperhatikan. Elite Maksudnya- Academy juga udah Iya, jalan juga. udah jalan. Apakah memang maksudnya sekarang dari sisi pembinaan usia dininya, usia mudanya, di mana mungkin kompetisi usia mudanya masih ada keputusnya di sana? Iya. Kemarin lu sempat lihat ada yang video viral nggak yang anak 10 tahun bikin gol bunuh diri itu? Iya. Oh iya, Nah. itu aja udah. Di umur segitu aja Iya, begitu. Lo mau bicara apa? Mau bicara adab, lo mau bicara etika. Susah, itu panjang Ya sih. umur segitu aja begitu gitu Iya. loh. Nah, itu kan berarti kan di grassroots kita itu masih mempraktikkan hal-hal kayak gitu. Ngebenahinnya dari mana? Ya di ujung dunia kita aja masih begitu gitu. Untuk menseragamkan itu kan butuh waktu. Betul. Yang gue bilang tadi 8 tahun mungkin itu udah bagus banget lah kita bisa mendapatkan pemain hasil binaan dari liga kita gitu. Ya benar, Epa pertama kali muncul 16-18, akhirnya 20 muncul, 14 muncul. Jadi kan jalannya udah ada gitu. Dan klub harus punya itu. Walaupun sekarang emang belum ideal, lu masih minjem pemain, lu pindahin dari SSB, oh ini ketika punya mau klub turnamen, ini. Iya, iya, tiap mau Epa kan Mau pasti Epa, gitu. betul. Sikat Ngambil. sini, itu kan masih akal-akalan gitu. Tapi kan nantinya pastinya kan nggak begitu. Setiap tim ya entitled untuk punya dan wajib punya usia sampai 14 gitu. Bukan lagi minjem pemain dari SSB untuk jadi tim lu gitu. Sampai itu belum berjalan secara ideal dengan benar, ya gue rasa kita belum sampai Iya, sana. kita kan kekhawatirannya kehadiran pemain-pemain ini kan yang bikin jadi
Persaingan. isu dia. Iya, persaingan dan kita terlalu Susah. fokus ke timnas tanpa mengembangkan Usia. Ya itu yang usia liganya dan juga grassroots grassroots-nya ya. grassroots. Makanya kan sebenarnya nih isu yang bisa berjalan berdampingan paralel bareng bagus gitu. Makanya Kenapa milih salah satu? Iya, kenapa milih salah satu? Sebenarnya kalau isu ini ketakutan soal timnas jadi terlalu bagus sampai jadi ninggalin liga lokal kan kita nggak mau itu juga. Ya. Liga lokal harus bagus. Kita nggak mau dong. Ya seperti yang gua di tweet gua juga. Masa timnas kita ranking 100 dunia bisa nembus nanti di kemudian hari, tapi liga kita bahkan di ASEAN aja kita peringkat ke-6 ke-7, di peringkat Asia kita peringkat ke-28. 28 Kan ya. nggak mau. Kita harus bisa juga Baru Thailand aja 10 membentuk besar ya. kompetisi yang bisa melahirkan klub-klub yang bisa bersaing di level Asia. Bagaimana kalau pemain kita ya lolos verifikasi untuk lisensi profesionalnya AFC misalnya, semua klub lolos. Kalau nggak lolos didegradasi. Galak juga kayak di Malaysia apa di mana kan galak tuh. Kalau lu nggak lolos ya udah lu nggak main di Liga 1. Iya, emang harus begitu. Emang harus gitu. Tega. Harus tega. harus ada political will ya di sini. Ini terlepas dari tadi yang Mas Aryo bilang soal pembinaan dan lain-lain, itu wajib banget harus ada. Tapi bagaimana bisa bikin kompetisi berlapis agar pemain-pemain Indonesia juga bisa menunjukkan diri. Kayak misalnya jangan ngomong Liga 1, Liga 2, tapi mana Piala Indonesia, mana Liga 3, mana Liga 4, mana Liga 5. Kalau kita ngomong di gua di Thailand itu berapa lapis ya? 7 apa 27. berapa 5 ya? Vietnam, Lumayan. Australia 10. Vietnam, Australia 6. yang olahraganya, yang sepak bola itu olahraga kaum termarginalkan ya kalau gua ngomong sama reporter mereka. Itu aja liga ketiga keempat terpopuler di sana itu mereka tetap punya 10 lapisan kompetisi. Piramidnya. Di sini sepak bola yang kata-katanya digadang-gadang sebagai liga sebagai olahraga paling populer, kenapa cuma ada Liga 1, Liga 2 sementara kita lihat kalau pertandingannya masih kayak gitu, apalagi Liga 3, apalagi di bawah-bawah. Ini yang harus jadi pembenahan. Ya sebenarnya kalau sisi ini dibenahi juga berbarengan dengan sisi timnas yang makin naik, it shouldn't be a problem. Kayak hal-hal seperti ini tiba-tiba dipertanyakan, dinaikkan oleh orang-orang yang ya itu tadi emang harus jalan berdampingan, nggak bisa hanya satu sisi doang Mungkin menjadi masalah ketika ketuanya ganti. Aduh. Terus berjalan apa enggak itu kan. seperti biasa di kita ganti ketua biasanya ganti ini. Iya kan? Pemerintahan kan nanti juga ganti ya, karena setiap naturalisasi itu kan ditekan nama presiden dulu baru ke DPR. Nah tergantung teken Tapi biasanya kalau teken dong. kan bukannya pemerintah ini melanjutkan dari yang sebelumnya. Jadi PSSI-nya juga harusnya melanjutkan. Iya dong. harusnya. besar. Tapi Ya. ketuanya, kalau ketuanya ganti, Gitu aja Iya kan ganti, harusnya. ya. kalau ketuanya nyalon, nah Ya kan bisa Ya kan banyak melanjutkan jabatan. juga baru katanya belum tahu ke depan. Iya. Tapi mungkin yang menjadi sekarang nyinyiran banyak orang adalah bagaimana sekarang 11 stat yang dipajang nanti lawan Cina sama Bahrain dengan kemungkinan Rizky Ridho dan Witan digantikan sama Max Hilgers dan juga Eleanor Anders. Menurut kalian apakah akan secepat itu langsung diganti Witan dan apakah Rizky? tega lo ngeliat dia? Enggak. Jangan rasa. Gak usah nanya kayak gitu, itu bukan gua. Itu di TV lain, di YouTube lain. Ini apakah otomatis langsung minum. mendiskreditkan peran yang selama ini diberikan Rizky Ridho dan juga Witan yang bahkan kemarin mainnya cukup bagus lawan Arab ya. Iya. Iya, nggak ada yang salah dengan. Tapi menurut lu bakal diganti nggak langsung sama Hilgers dan juga Eliano? Ya gue yakin Shin tahu apa yang terbaik bagi tim ini. Diplomatis, bagus orang media, bagus. Jebolan Kompas. Harusnya apa? Ya enggak, mungkin lu akan Ya mencari. kalau lu jalan. gimana? Coba jawabnya lu. Ya, gue juga akan melihat dulu latihannya seperti apa. Lah. Tembak aja, Bang. Karena kan udah muncul kan Iya, back tengah, back kanan. 11 orang yang Yang- katanya mukanya bule semua gitu kan. Yang bilang, iya. ini Emang lu udah lihat mukanya Hilgers nggak sih orang Jawa? Jawa gitu. tapi kan kalau lihat di fotonya mukanya Foto Indo tetap lah, bukannya Enggak lah. bukan yang kayak gua gini lah. Ngeliatnya. Bukan yang kayak ngeliatin gua Anjar gini. lu tadi. Lebih ke dia tetap matanya kan Hilgers, Reinders kan mukanya Jawa matanya kan banget. tetap mata ini Ada Mas, Jawa-Jawanya. mata Jawa banget. bule lah. Sini gitu. kan juga mukanya Jawa Siapa? tuh siapa? Kakaknya ya? Rafael. Rafael Strike kan juga Indonesia banget. Iya, cuma tetap matanya mah beda gitu, bukan mata orang Indonesia. Nah itu kan yang akhirnya kemarin di Jelalatan gitu. TikTok ada yang coklat, ada yang biru kan. Iya. Ya, kan Iya. menurut
itu tadi sekarang kan diaspora ini jadi menyadarkan kita bahwa orang Indonesia itu bukan hanya mereka yang lahir di perbatasan Indonesia. Ada loh orang Indonesia di luar sana, ada Ini loh orang bagus. di negara-negara sana. Mas Aryo pernah tinggal di luar lah, pasti pernah lihat banyak orang diaspora lama. Pernah lihat banyak orang diaspora selama Mas Aryo di sana. Gue juga berapa tahun jadi anggota diaspora, gue lihat banyak orang Indonesia keturunan di sana yang nggak kalah Indonesianya dari gua gitu. Jadi ya ini aja membuka mata kita ya bahwa ini kan geografis, jadi bukan hanya karena dia lahir di luar dia bukan orang Indonesia. Dan ini jadi buat pengetahuan lah buat kalian-kalian yang mungkin masih suka memunculkan gambar 11 line up ini sebagai orangnya londo atau bule semua. Kalian rasis namanya kalau kayak gitu. Karena mereka menjadi warga negara Indonesia. Kalau kalian terus memainkan isu seperti ini, kalian akan dianggap sebagai rasis berarti. Tapi kalau kita ngomong sekarang tadi Witan dan juga Rizky Ridho yang memang sekarang menjadi dua pemain yang menjadi andalan STY di tengah banyaknya pemain dari luar. Mereka layak nggak sih untuk main di level lagi yang lebih tinggi? Maksudnya di liga luar lah. Thailand mungkin ya. Enggak, jangan lah kalau Jesse marah-marah di Thailand loh. Di Thailand Korea, liganya bagus gimana sih? Enggak, dia maunya bagus kan? karena kan dia maunya menembus dunia, menembus Asia. Thailand menembus jangan- dunia tapi nggak dimainin. Thailand udah nembus Liga Champions Asia tuh udah kontender atas loh. Enggak, dia maunya dunia Mas. Dia maunya yang levelnya yang udah masuk Piala Dunia, artinya Korea dan Jepang lah, sama Ya, Arab Korea lah. Jepang maksudnya kayak Arhan nunggu lama di bangku Kalau kita cadangan. bicara Liga Sayang. Thailand tuh mungkin sedikit di bawah J-League sama itu, Iya. sama K-League. Ya orang pemain Thailand mecahin rekor transfer J-League kan waktu itu si Canatip. 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 Sejago itu ya Pemain orang. Thailand. Brazil udah main di mana? Iya. Atletico Madrid atau Jadi gitu gue nggak heran kalau pemain kita main di Thailand. Tapi kan masalah pemain kita kan itu, mereka willing nggak terima gaji kecil. Oke. Itu yang selalu menjadi masalah buat pemain-pemain kita main di luar. Gue mendingan main di sini, duitnya lebih gede gitu. Dan sudah pasti gue dimainkan di sini. Sementara di sana udah duitnya nggak gede. Belum tentu main. Dan itu kan diakui sendiri sama pemain-pemain kita yang main di luar, duitnya jauh lebih kecil gitu. Tapi ya tergantung lo mau nggak menerima itu in order lo mendapatkan something yang beda dari cara latihan, dari cara disiplin, dari cara hidup. Itu kan pasti kan beda ketika kita berada di liga luar gitu. Lo willing nggak untuk mendapatkan itu? Tapi kalau lo bicara pantas apa enggak, Setinggi apa kalau Ridho? Setinggi apa kalau Witan menurut lo? Untuk bisa compete di liga levelnya, let's say batasannya apa limit? belum lah. Kalau di Belanda pun mungkin divisi 3, belum bisa divisi 2. Kalau di itu Jepang Korea apa nasibnya bakal kayak di Arhan Inggris juga? pun mungkin League 1, League 2 gitu. Jauh lah, kalau Inggris mah jauh lah. Iya. Tapi kalau di Korea Work Jepang permit. Korea Jepang yang masuk bisa. ya Karena bisa kan masuk Arhan lah. sampai sekarang masih belum bisa ya. Cuma kalau kemarin lo juga Ridho di compare sama back Jepang, back Korea, ya iya. belum tentu Belum tentu lebih bisa. bagus gitu kan. Iya. Pasti mereka milihnya yang lokal dulu. Tuh, lah, gitu. ngapain mereka beli dari asing Iya. kalau ujung-ujungnya Kecuali lo outstanding banget gitu. Dia pelan-pelan menuju situ sih Ji. Udah naik, udah kelihatan banget lah Ridho yang dulu dan Ridho yang sekarang Bagus. tuh udah Bagus kelihatan. banget Ridho, Ketika lo di surrounding sama pemain-pemain diaspora ini, Iya. lo bisa step up your game gitu. Witan termasuk salah satu pemain yang bisa Malah step lebih up bagus juga. sekarang. Ya Ridho nggak out of place loh sebelah back Serie A bagus. Iya, Dia nggak iya. kelihatan Gila, ya. kagok. Bahkan kemarin dia banyak yang nutup Gila pertama sliding, dulu kan. yang sliding tuh Iya, gila serem berapa kali banget dia. tapi dapet. Dia- Kalau Witan kan udah sempat main di luar di Eropa Timur, tapi itu dia kan juga divisi 2 Liga Polandia ya kemarin terakhir. bukan Serbia apa? Serbia ya. Pokoknya Ya, pokoknya dia itulah beberapa Eropa Timur. dari anak-anak Garuda Select juga di Liga 2 Kroasia. Iya. Maksudnya ya kalau lo bicara ya level 2 atau level 3 ya gitu loh. Kalau anak-anak kita Bukan tuh Gedang semua si Egi. Oh, Witan Masih. pernah ke Gedang juga ya? Witan. Gedang. Oh iya ya, pernah ke Gedang juga ya Witan. Iya, tapi kan nggak main, jarang main sama Iya sekali. kuncinya itu sih main. Yang Ya penting kalau main, kalau lo Karena- mau main secara reguler ya lo harus lihat bahwa posisi kita tuh di level 2, level 3 Liga Eropa. Iya. Kalau Iya, lo mau tahu- main. Tapi tahu kalau diri mau juga. sekedar hadir, promote doang Iya, gitu ya jual lo baju. iya di Liga 2 gitu tapi ya lo nggak main gitu. Ya karena kita lagi kalau ini udah pernah gue bilang juga sih, tapi bagaimana kita kehilangan perkembangan Arhan dan Marcel selama setahun 2 tahun terakhir. Sayang loh, Marcel tuh di Liga 1 main terus bagus, giliran dia pindah keluar hampir nggak pernah main. Bagi Dainza paling 5 menit terakhir, 4 menit, 3 menit terakhir bagus. Sayang Arhan juga kalau lihat menit mainnya di mana Korea apa di Jepang klub sebelum ini juga Derby jelek sama banget. sekali. Sayang gitu, maksudnya pemain-pemain muda andalan kita ya mending game time kayak Asnawi awalnya cadangan di port abis itu bisa nembus Iya, sekarang inti terus. starter inti. Ya mending main di liga-liga seperti itu, berani main di luar juga. Ya kita lihat apakah
Witan dan Rizky Ridho bisa terus meningkatkan permainannya sehingga mereka juga terus bisa bersaing dengan pemain-pemain yang bermain di luar negeri walaupun mereka hanya bermain sekarang di Liga 1 yang memang sebenarnya juga dalam tahap perbaikan. Kita doakan mereka tetap bisa menjaga ritmenya dan juga pastinya meningkatkan lagi game mereka untuk bisa selevel dengan pemain-pemain di Eropa pastinya ya. Iya. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat Jebret Team jangan lupa untuk voting nominasi-nominasi yang ada di Santini Jebret Media Award. Dan bisa cek aja di websitenya jebretmedia.com. Dan juga jangan lupa untuk nonton presscon yang udah tayang di Jebret Media TV. Terima kasih untuk episode hari ini Mas Panji, Mas Firzi dan juga Mas Haryo. Terima kasih gitu juga. dong Mas. Tadi Om. Biar lebih santai. Bener. Paman. Dan juga terima kasih untuk Aoi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Sampai ketemu di live reaction North London Derby di hari Minggu nanti. Thank you Jebret Team. Happy weekend semuanya. Yeay. Bye-bye. Halo Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.